Ya, kita ketemu lagi udah lama ya. Di dalam Buddha Dhamma kita mengenal kondisi manusia. Manu artinya yang punya pikiran, batin, yang bisa berpikir, yang mengerti, yang bisa menyelami, yang bisa memahami. Itu disebut sebagai manu atau mano. Jadi manusia adalah kita dilatih di alam yang berada di dua kondisi, yaitu kondisi alam bahagia dan kondisi alam menderita. Kita berada di tengah-tengah. Kenapa kita masih memeluk agama Buddha? Karena dalam Buddha Dhamma jelas dikatakan alam surga itu banyak. Ingat sekali lagi, banyak orang pindah ke sebelah atau ke pojok, ke seberang, kemana-mana, karena tidak tahu bahwa di Buddhis kita tidak pernah akan bisa ketemu terus sama orang yang sama setelah meninggal. Karena tempat kita nanti dilahirkan sesuai dengan kondisi batin tiap orang. Makanya surganya ada 26. Ada berapa? Ada yang baru tahu angkat tangan? Surga di Buddhis 26. Udah tahu semua? Oh pinter. Jadi kalau udah tahu surganya 26, kasih tahu. Sama anak, cucu, semua teman kita. Bahwa di Buddhis surga itu banyak. 6 surga biasa. Mau berbuat baik apapun. Kenal atau tidak kenal wihara, bante, tapi dia baik, sering berdana, menjaga kesetiaan sebagai suami yang baik, istri yang baik, jadi orang tua yang baik, dan dia menjalankan kehidupannya dengan baik. Surga tingkat kedua mah udah minimal. Kalau dia baik, tapi harus membela negara, berjuang, akhirnya ada perang, ada yang dibunuh, atau dia mati dibunuh. Tapi karena kebaikannya menjaga negara, menjaga rakyat, maka dia bisa lahir di surga tingkat pertama. Yang badannya gede-gede, tinggi, tentara perang. Kalau di tetangga bilang malaikat perang. Di Buddhis bilang dewata penjaga dharma atau Hufasen. Catur Mahara JK. Anda berbuat baik tingkat sederhana, yang mudah, yang gampang, yang tadi saya sudah sebutkan. Surga tingkat kedua tempatnya Ihwang Tati, Dewa Indra surga, Dewa Indra Sakra. Ihwang Tati Gyokong Siante itu surga tingkat kedua. Paling dekat sama bumi, masih bisa jalan-jalan lihat anak cucu. Simple mah. Oh tingkat ketiga itu urusan kematian lah, Yama Dewa Raja. Gak usah ke sono lah, entah tugasnya jemput orang, hitung-hitung kebaikan orang, jarang yang mau ke sana. Mau lebih tinggi ya tingkat keempat, di mana ada Maitreya Buddha sekarang sedang berada di sana, para bodhisattva belajar sampai nanti waktunya tepat. Bodhisattva Maitreya turun ke bumi di usia manusia 80.000 tahun, masih lama, tenang. Jadi kalau bumi ini dikatakan udah mau kiamat, kiamat kecil. Mau perang, perang aja. Mau bumi ini manusianya berkurang setengah, nggak apa-apa. Nggak usah takut. Bentar lagi katanya Agustus bakal begini, begitu. Ya biarkan. Yang penting pikiran kita, doa kita positif. Supaya tetap kondusif. Ya nanti saya jelasin tipe-tipe manusia. Nah, terus kemudian surga keempat adalah surga tempat kita masih bisa melatih diri. Kalau 5, 6 itu udah mereka yang senang kayak Anda semua. Tadi saya lihat meditasinya bagus, tidak bergeming. Wah, cahayanya mulai ada dari kepala semua. Pokoknya senang meditasi lah. Ya Anda penghuni surga 5, 6 lah. Tapi kalau udah mencapai hasil dari pelatihan meditasi, itu surga 7 sampai 26 milik Anda. Borong deh, mau kemana?
Itu namanya alam Brahma. Tapi jangan salahkan saya kalau Anda terlahir di alam Brahma. Kenapa? Karena nanti bumi ini hancur, terbentuk, hancur lagi, terbentuk. Anda masih di sana. Buddha hadir, satu bumi ada 4 Buddha ya. Buddha hadir, Anda masih di Brahma. Saya mau jadi murid Buddha. Oh, tidak bisa. Karena kadang-kadang Buddha hadir pun mereka tidak tahu. Saking hidup dalam pikiran yang begitu tenang sunyi, nggak efek lagi sama apa yang terjadi dengan bumi. Jadi makanya Sang Buddha katakan, kalau mau jadi Buddha, jadilah di alam manusia. Nah kita yang udah lahir jadi manusia, berarti kita harus mengenal apa itu alam manusia. Kalau Anda lahir di zaman Buddha, coba lihat. Tapusa dan Balika, orang beruntung pertama yang menjadi upasaka, berlindung pada Buddha dan Dharma. Belum ada sangga saat itu. Orang pertama ketemu dengan sama Sang Buddha. Tapi cuma selintas, lalu nggak ada ceritanya lagi. Karena numpang lewat, pedagang, karmanya cuma sampai di situ, upasaka pertama. 5 pertapa. 5 pertapa bertepatan dengan hari Asada adalah yang tadinya siusingnya melatih dirinya bareng-bareng. Tapi waktu sama Sang Buddha dulu sebelumnya masih menjadi pertapa Siddhartha, melepaskan diri daripada ekstrim meditasi yang sampai membuatnya dirinya tinggal tulang sama kulit. Dilepaskan dan kemudian kembali makan. 5 orang pertapa bilang itu pengkhianat. Sampai pertapa mencapai kebuddhaan, mereka juga lihat jangan layanin, cuekin aja, nggak usah ada yang pedulikan. Tapi kekuatan dari Buddha tidak sama dengan manusia biasa. Karena dinamakan dengan Fo, bahasa Mandarin, foto. Jadi orang Tionghoa tuh describe Buddha luar biasa sih. Dengan tulisan Fo, ini Ren, ini Fu. Fu itu artinya puse. Jadi bukan orang. Kalau orang biasa masih dibilang manusia. Tapi Buddha adalah seorang gelar yang diberikan kepada manusia yang telah mencapai pandangan sempurna. Maka puse Ren, bukan orang biasa. Itu gelar daripada Buddha. Itu auranya 7 km sudah terasa bagi mereka yang sudah bisa merasakan. Maka ketika mendekati pada 5 orang pertapa yang tadinya pikirannya, ayo cuekin, berubah. Ada yang ngambil buat tempat duduk, ada yang mempersiapkan minum, ada yang siapin air buat cuci kaki, ada yang mempersiapkan. Pokoknya semua tadi sifat awalnya cuekin, itu pengkhianat, langsung berubah dengan sendirinya. Itulah aura kekuatan dari seorang yang telah mencapai kesucian. Segala niat yang tidak baik berubah menjadi niat yang baik. Ingat ya, bukan Buddha sengaja dengan pikiran, hei layanin aku dong. Nggak ada. Itu otomatis sesuatu hasil dari perhatian tertinggi. Sehingga auranya membuat orang lain yang tadinya menganggap beli-ibu bebo akhirnya berubah menjadi tersentuh, menjadi melayani, menjadi hormat. Muncullah sangga pertama, itulah asada. Ini ceramah saya bukan asada karena minggu depan kali Anda melayani asada. Jadi biar kasih penceramah asada. Jadi sebagai manusia biasa, kita ini masih memiliki namanya kilesa. Udah tahu dong, kekotoran batin. Ya kan? Nah, kenapa? Karena dengan adanya kilesa, disitulah ada wisdom atau kebijaksanaan. Tanpa ada kekotoran batin atau awidya, tidak mungkin ada widya. Tanpa ada uming, bahasanya Mandarinnya, tidak mungkin ada ming, terang. Uming gelap, ming terang. Jadi dunia ini, kalau tidak ada malam, nggak mungkin ada siang. Kalau tidak ada kotor,
Gimana kita tahu cara membersihkan dan akhirnya bisa bersih? Kalau tahu sesuatu itu pada dasarnya bersih, kenapa juga tercemar? Yang mencemari siapa? Bayi waktu lahir, tetangga-tetangga pada bilang, ini anak polos. Karena kelahiran bagi mereka hanya satu kali. Maka dikatakan orang yang lahir di dunia polos. Maka kalau bayi itu meninggal, masih dalam keadaan yang murni, dia pasti masuk surga. Polos. Buddhis berkata berbeda. Kelahiran semua makhluk telah memiliki track. Tumimba lahir dari karma-karma lampau. Pertanyaannya, kenapa bisa jadi manusia? Karena kesempatan jadi manusia ini sangat langka, sangat sulit. Kalau pakai perumpamaan mah kayaknya impossible banyak orang jadi manusia. Kura-kura yang buta, setiap 100 tahun sekali dia harus naik ke permukaan. Dan kondisi dia lahir jadi manusia, pas naik itu ketemu gelang yang lagi ngapung-ngapung di samudra. Impossible lah bisa masuk 100 tahun sekali loh, perumpamannya kayak gitu. Sungguh sulit lahir sebagai manusia. Masa iya di rumah sakit tiap hari banyak yang lahir? Benar nggak? Kalau dikatakan sungguh sulit sebagai manusia, populasi kelahiran sebagai manusia, tiap hari banyak kelahiran walaupun banyak kematian. Tapi kayaknya gampang amat jadi manusia. Anak sekolah tiba-tiba pregnant, di luar nikah. Main-main, pergaulan udah bebas sekarang. Anak TK aja udah tahu I love you-an. Mom, this is my girlfriend. Anak playgroup loh, bukan TK lagi. Udah ngerti. Handphone tiap hari dilihat, salah pencet, lihatnya, what is that? I don't know lah. Ini kondisi manusia yang semakin di instan. Jangan cuma mie instan doang. Semua dipercepat. Bukan kelahiran doang yang prematur, tapi pola pikir anak-anak kita sekarang lebih prematur dari orang tuanya. Lebih cepat gede bahasanya gitu. Jadi, ketika kita melihat kelahiran ini sebagai sesuatu yang kita lihat kayak gampang kelahiran, Dharma mengatakan sungguh sulit lahir sebagai manusia. Jangan salah. Satu rumah ini orangnya segini, satu wihara nih. Tapi semut berapa banyak? Banyakan semutnya apa banyakan kita? Terus binatang kecil-kecil, binatang yang ada melata, cicak atau apa, banyakan mana? Apakah mereka tidak jadi manusia juga kalau karmanya sudah habis jadi binatang? Iya muter. Alam hantu, alam peta, banyak atau sedikit? Banyak. Apakah mereka tidak bisa jadi manusia? Dan hanya di agama Buddha kita bisa keluar dari neraka. Kalau di mana bisa kalau udah jatuh ke neraka selamanya, forever, goodbye, my love, pokoknya udah di neraka. Dan hanya di Mahayana ada juru selamat di neraka yang kita kenal dengan Ticang Wangpusa karena tekadnya adalah mengajar di neraka. Sama seperti para Ramani, Romo, kita ke lapas, kita ke rutan, kitanya mah keluar masuk, tapi yang di dalamnya kan penghuni. Dan kita membabarkan dharma di sana. Mereka berbuat baik, dapat poin, ada amnesti, abolisi, gerasi. Akhirnya hukumannya dipotong, diskon, bisa keluar. Enggak ada yang selamanya di neraka, enggak ada yang selamanya di penjara, betul? Jadi masih bisa keluar dari neraka. Dewa Data, awici. Tapi nanti kalau udah keluar, Paceka Buddha. Wah, ajaran mana yang mengajarkan seperti itu? Cuma di Buddhis. Karena segala sesuatu itu tidak kekal. Anda pikir jadi dewa enak. Wah, jadi dewa dulu kita. Bahagia, punya istana, bercahaya, pakaiannya luar biasa. Bisa kemana-mana, apalagi alam Brahma. Sekali memikirkan apapun, Anda akan menjadi pencipta karena ciptaannya dari pikiran.
Keren kan? Wow gitu loh. Tapi karmanya habis, cahayanya hilang, mulai gelisah, keringetan, muncul bau badan. Berarti para dewa yang tadi ciri-cirinya itu udah muncul, dia juga takut mati. Karena kematian di alam dewa. Seperti itu tadi kondisinya. Berbanding terbalik dengan kematian di alam peta. Di alam peta, mereka yang lahir di peta, dia akan mati di alam peta kalau dia bahagia, kalau dia happy, kalau dia merasa puas, kalau dia ada yang doain dia dalam piti, tahu piti ya? Piti itu bukan pengalaman meditasi doang, tapi kegiuran itu rasakan di alam peta. Wah, aura-aura orang yang doakan ini luar biasa. Saat itu dia mati dari alam peta. Lahir di alam selanjutnya. Tapi masalahnya kalau dari alam peta mati di situ, dia lahir dari setan kelaparan. Mati di setan kelaparan, lahir lagi di setan kehausan. Mati dari alam setan kehausan, lahir lagi di setan yang kaya raya. Mau keluar dari alam peta susah. Karena alam peta banyak jenisnya. Ada 21 peta. Ada masih di setan-setan yang lainnya. Muter-muter di situ. Keluar dari neraka. Ternyata ada neraka besar, ada neraka sedang, neraka kecil. Kita muter-muter aja di neraka. Tapi keluar. Keluar dari satu kondisi, pindah ke kondisi lain. Keluar dari kondisi, pindah ke kondisi lain. Kecuali karma baiknya luar biasa, langsung bisa naik ke atas. Kalau enggak, goodbye my love, lama juga. Maka tetangga bilang, panjang, kekal, abadi. Saking enggak ada yang keluar dari situ. Demikian juga surga. Kalau surga tingkat tinggi, lama, panjang banget. Ya udah pernah dibahas kan, 1 hari 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, sampai kalpa-kalpa, satuan surga, pokoknya lama panjang. Tapi masih bisa mati loh. Nah yang jadi masalah kita udah jadi manusia saat ini, yang punya pikiran, punya perenungan, punya batin, apa tujuannya? Apa tujuan kita hidup? Cuma untuk berubah, mengubah pola pikir, cara pandang, cara hidup, mengubah diri seperti ulat-ulat yang buruk rupa menjadi kupu-kupu. Harus ada proses. Prosesnya menjadi kepompong ini. Bisa nggak Anda duduk diam? Lama tidak bergeming. Baru bisa jadi kupu-kupu kan? Kalau dalam kepompong berontak terus, ulatnya ngamuk-ngamuk, bisa nggak dia menjadi kupu-kupu? Nggak bisa. Jadi proses ini adalah yang namanya kultivasi. Kultivasi adalah praktek pelatihan diri. Maka Anda yang senang meditasi, ya lanjutkan, kembangkan, jalankan. Tapi jangan jadi sombong. Wah, saya kayaknya udah mencapai level A nih. Wah, sombong mah langsung jatuh. Karena pelaksanaan meditasi adalah kekuatan tekad. Kalau Anda tekadnya nggak kuat, nggak bisa. Belajar duduk dulu, baru belajar samadhi. Kenapa? Untuk duduk aja susah. Coba duduk diam, jangan bergerak selama ceramah. Coba. Belajar duduk aja susah. Apalagi belajar untuk fokus. Nah kalau Anda udah seneng kayak gini, nggak apa-apa, itu modal Anda. Kenapa? Jadi manusia ada 4 tipe. Entahlah, ngomongin dewa dulu biar seru ya. Dewa-dewa yang nggak seneng meditasi, happy-happy, ternyata masih ada nafsu. Surga kedua, masih bisa menikah. Sentuhan aja punya anak. Jadi cara mereka menikah tuh sentuhan. Tiba-tiba kelahiran di sana spontan. Ada yang lahir di pangkuannya, punya anak. Nafsunya bukan seperti manusia, karena manusia ini masih setengah binatang. Masih harus berhubungan. Di alam dewa, nafsunya suka sama suka, sentuhan,
Alam dewa tingkat tinggi, tatapan. Bertatapan mata udah nikah tuh. Makin tinggi, tidak ada nafsu. Maka kalau orang ngejar surga yang katanya banyak bidadarinya, oh itu surga tingkat ya kedua gitulah. Kenapa? Di sana lebih banyak wanitanya yang lahir. Di wihara ini masih banyak nih setengah kaum cowok, setengah kaum ceweknya, berarti adil. Penghuni surganya sama rata. Tapi kalau di wihara-wihara lain tinggal ceweknya aja, emak-emak semua pula. Iya, masih Mahmud, emak muda, ini emak tua semua. Jadi wajar nggak penghuni surga nanti banyakkan wanita? Kecuali mereka bertekad menjadi laki-laki. Maka doa yang paling baik, wanita, saya bosan dengan tubuh wanita ini. Saya mau lahir lagi jadi laki-laki. Benar nggak? Benar. Lahir lagi dalam kandungan emaknya. Tapi jadi wanita pula. Tapi tekad dia, gue mau jadi laki-laki. Tomboy dia lahir. Main bola, pestol-pestolan, kejar-kejaran. Tomboy. Ada lagi yang pas lahirnya cewek terus. Lahiran sekarang lahir jadi manusia. Jadi cowok. Ya melambai dia. Karena nggak ada konsep di alam bawah sadarnya dia tentang laki-laki kayak gimana, nggak ada. Cewek terus. Maka ngelihat kaca, aduh ini gimana, di jerawat satu bermasalah. Lihat lipstik kagak tahan. Ya udah itu. Memorinya cewek, casingnya cowok, sengsara dia. Terbalik juga sama. Memorinya cowok, casingnya cewek. Waduh, udah jalannya udah perkasa. Jadi Buddhis nggak ada masalah. Di Thailand lihat banci, bencong itu ada berapa jenis? Banyak. Banyak di Thailand itu klasifikasinya. Kok bisa begitu? Ya bisa, karena kelahiran bukan cuma satu kali. Kalau kelahiran ini cuma satu kali dan kita ada yang program, kalau hasilnya error, berarti programnya tidak benar. Tiba-tiba saya dilahirkan dengan keadaan kayak gitu. Yang melambai-melambai atau gimana, yang gak nyaman gitu kan. Kenapa saya dilahirkan begini? Kalau saya diciptakan berarti program saya salah dong. Masa saya salah masuk ke badan? Nah di Buddhis, kelahiran bukan satu kali, ada jawabannya, oke? Jadi sungguh sulit lahir sebagai manusia. Nah kita udah jadi manusia. Ada yang dikatakan manusia peta. Manusia sifatnya seperti hantu. Kalau makan, waduh, kayak setan, kelaparan. Ya, mungkin pas live-nya nggak pernah ketemu makanan. Sama kayak saya gemuk ini ya. Kalau ngeliat makanan, hajar aja bleh. Cuma sekarang kan nggak boleh makan daging ya. Kalau dulu saya meat lover, semuanya dihajar. Mungkin saya dulu jadi setan, kelaparan. Jadi nggak boleh lihat makanan. Karena begitu di hipnoterapi, umur sekian, apa yang paling bahagia? Makan. Umur sekian, apa paling bahagia? Makan. Umur sekian, makan. Bukan makan terus. Di otak saya cuma makan adalah kebahagiaan. Ini direkam, nggak apa-apa lah pengakuan dosa. Ya, nah jadi mungkin dulu susah makan. Atau dulu jadi pertapa. Yang ekstrem itu tuh, agak makan sampai kurus kering. Kalau jadi pertapa, trek spiritual mungkin. Nah sekarang begitu lihat makan, wah bahagia. Lihat orang buang-buang makanan, sedih. Apalagi di Cungkua dulu, waktu sekolah di sana ya. Makanan tuh, kita udah selesai. Kan orang sana itu gini loh, kalau makan sampai habis ludes, berarti yang traktir itu pufu. Dia nggak kamguan. Kenapa? Karena masih kurang. Sampai habis ludes. Kalau kita makan harus habisin ya. Ayo habisin gitu. Jadi mereka pesen lagi. Sampai semua udah nggak ada yang bisa makan. Makanannya sisa. Nah baru pulang. Atau biasanya ada piciu. Sampai mabok baru bubar. Kalau belum ada yang mabok belum bubar. Saking gengsinya tuh hidup.
Kenapa? Karena dulu hidup itu susah. Jadi sekarang begitu hidup itu makmur, makanan pun dianggapnya ya gitu. Makanya makanan di Peifang itu minyak semua. Fuyo, banyak duit. Kalau dulu makanan boro-boro beli minyak. Makanya makanannya yang tantan semua. Tapi karena udah makmur, maka makanan berminyak semua. Dan kalau nggak habis, itu dikumpulin semua dibuang. Sedangkan kalau udah jam 3 gitu kita lihat karyawannya ya, pelayannya Fuyen ya semua. Itu makannya apa? Nasinya banyak banget, masih mantonya gede banget. Itu makannya sayur sederhana doang, ramean sedikit-sedikit. Padahal makanan yang dibuang itu harganya mahal-mahal. Daging semua, cuyo semua. Tapi semuanya dibuang ke tong, dikasih makan babi. Ini buat makanan babi. Jadi yang lebih hoki kadang-kadang bukan manusia, babi. Makanan mahal yang dimakan oleh manusia, dimakan sama babi. Yang jadi manusia, yang kerja dari pagi sampai malam jadi karyawan Fuyen, bahasanya gitu. Jadi waiters, makan yang sederhana. Mana lebih beruntung? Babi kan? Jadi mendingan jadi babi. Makan tidur. Paling udah matinya dipotong. Tuh makanan dibuang-buang. Peta. Ada peta yang ketakutan. Karena semasa jadi manusia, takut terus. Cemas terus. Tidak bahagia hidupnya. Kayak sekarang gosip. Wah, mal-mal udah dipagarin tinggi. Di jalan-jalan udah ada barikade. Udah muncul lagi kawat berduri. Apa pikiran Anda? Iya, kita yang udah ngalamin pasti takut nih. Kayaknya bakal kejadian lagi nih, begitu kan? Otomatis itu. Kenapa? Semua adalah dari pengalaman. Tapi, ada tapinya. Kegelisahan itu juga bukan punya kita. Siapa sih yang senang hidup menderita? Semua juga punya pikiran. Selama jadi manusia, ada positif, ada negatif. Kalau ajaran agama ini mengajarkan kebaikan, dan mereka berpegang pada agama yang kuat, maka percayalah untuk melakukan kejahatan, mikir. Apalagi efeknya kemarin udah terasa. Ketika krisis, semua bisa apa? Orang pada pergi semua. Siapa yang jalanin bisnis? Ya, tapi kan kita udah takut, udah cemas. Tadi bilang, baca Parita mah kenceng banget. Aku adalah pemilik karmaku sendiri. Pewaris karmaku sendiri. Berhubungan dengan karmaku sendiri. Takut nggak kalau ada kenapa-napa? Kabur nggak? Kan? Kabur juga kan? Takut juga kan? Nah, ketakutan adalah hal yang wajar. Tapi ketakutan yang terus-menerus akan menyeret kita ke alam peta. Jadi hantu takut sama orang tahu apa, jadi setan nyumpet di pojok-pojok, pinggir-pinggir, jadi setan di pohon, takut. Tapi kalau manusia hidupnya dalam ketakutan terus, dia disebut manusia peta. Manusia yang iri hati terus. Tidak senang lihat orang lain bahagia. Tidak mau lihat orang lain sukses. Pikirannya jahat terus. Dia juga akan terbakar dengan iri hatinya. Tidak bahagia. Dan setan-setan, banyak setan-setan yang sakti. Karena dulu waktu masih hidup, senang meditasi, salah jalan, lahir lagi jadi setan, tapi sakti, karena senang meditasi. Hasilnya, setan yang sakti ini, wah bisa melakukan apapun, bisa menghilang, bisa nyopet, ngambil duit,
ada bisa membunuh orang, menakut-nakutin, memindahkan orang, tidur dari ranjang turun ke bawah. Hebat kan? Keren, mau? Enggak. Oh, hantu-hantu yang sakti ini juga ada. Tapi kalau dia masih tubuhnya manusia melakukan hal itu, apa bedanya dia dengan peta? Ada manusia tiracana, itu manusia seperti binatang. Nafsunya besar. Tiap hari nggak bisa ngelihat yang mulus-mulus. Melakukan persekusi, melakukan pemerkosaan, melakukan pelecehan. Ini manusia dengan otak binatang yang mau nikah terus. Lihat binatang. Mau siapa juga kalau dia udah waktunya musim kawin. Dikawinin nggak? Binatang. Iyalah. Kucing punya anak, anaknya udah gede. Begitu ketemu lagi beda kelamin, dihajar juga nggak? Hajar, nggak tahu dia itu anak dia atau bukan. Semua binatang nalurinya adalah untuk seks. Nah kalau manusia nalurinya untuk itu juga, apa bedanya kita sama binatang? Karena manusia yang tidak tahu karena kelahiran sebagai binatang adalah karena moha, karena ketidaktahuan atau kebodohan. Maka ketika dia jadi manusia, dia tidak bisa membedakan mana saudara, mana tidak. Karena kita beda ras, dipikir itu musuh kita, hajar aja nggak apa-apa, halal. Padahal sama-sama manusia. Padahal sama-sama menghirup udara yang sama, tinggal di tanah yang sama. Dan kita melakukan kebajikan yang sama. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Coba kalau semuanya pedagang. Semuanya dagang, semua bisnis. Siapa yang mau beli coba? Kan semuanya dagang. Ada konsumennya nggak? Ada nggak? Ada dong, karena dagangnya beda-beda. Saya dagang televisi, kamu dagang kulkas. Ya kalau semuanya supermarket dah, atau semuanya mall, udah nggak butuh ada customer dong, benar ya? Nah, tapi kan karena kita beda-beda, ada yang dagang, ada yang berusaha, ada yang kerja, kerjanya ada di sini, sana, skillnya banyak-banyak, macam-macam, hobi macam-macam, maka manusia itu beragam, saling membutuhkan. Anda bos, punya pabrik, nggak menghargai karyawan, emang tanpa karyawan Anda bisa sukses gitu? Karyawan yang respect dengan atasannya, dia akan bekerja dengan baik. Karyawan yang udah males sama atasannya, kerja yang penting jam kerja selebihnya udah tank pulang. Bosnya kenapa-napa, syukur, rasain. Kita mau naik gaji, demo. Jadi kalau keatasan yang menghargai semua manusia sebagai pendukung dia, maka dia akan dicintai, dia dihargai. Ada kemarin yang meninggal atau bangkrut, semuanya pada sedih, nangis. Sepanjang jalan diiringin karena bosnya baik banget. Itulah manusia-manusia. Kalau manusia yang tidak menghargai orang lain, menganggap bawahannya sebagai binatang. Dan manusia yang otaknya menjilat, senang jilat. Menjilat atasan, jilat siapa, demi pangkat. Ya, manusia tiracana. Walaupun Anda IQ-nya tinggi, tetapi batinnya rendah. Makanya IQ sama SQ, spiritual quench, berbanding terbalik. Jadi spiritual quench itu atau SQ harus dikembangkan agar sejajar dengan IQ. Kalau Anda pinter tapi kebelinger, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, Anda disebut moha. Itulah manusia tiracana. Orang yang menempatkan masyarakat di depan matanya untuk kepentingan semua, dia adalah manusia dewa. Karena dia juru selamat, dia juga mengedepankan orang banyak. Kalau sekarang dikasih tekanan, udah susah dikasih susah. Siapa yang mau investasi, semua konglomerat malah dibebasin pajak. Keren ya. Tapi rakyat dikejar-kejar. Sampai di sensus kita udah kayak diapain aja. Yang susah semakin tertekan.
yang mudah nyari duit semakin gampang. Nah, hal-hal kayak gini, ini tidak berlandaskan kebijaksanaan, berarti pola pikirnya bukan manusia dewa. Manusia dewa hanyalah yang mereka, orang bilang manusia-manusia terpilih. Itu bahasa orang lain. Saudara-saudara, Anda adalah orang-orang yang terpilih. Senang gak dipilih? Oleh karena itulah penderitaan Anda harus jalani. Ya dong. Kan cerita Anatapindika, cerita Ayub, sama itu ceritanya, mirip. Udah kaya raya tiba-tiba bangkrut. Tiba-tiba ditinggal istri, tinggal anak. Sendirian. Dulu teman banyak, enggak meyucien, bolui, enggak punya duit. Siapa yang mau berteman dengan Anda? Cerita Anatapindika atau cerita Ayub, itu beneran. Saat Anda susah, dan Anda bisa berjuang, Anda adalah manusia terpilih. Mau? Saya pilih Anda, tapi Anda harus susah dulu hidupnya, mau? Gak rugi kan? Memang kita mah hitung-hitungan. Maunya enak terus, gak mau susah. Maka mereka selalu mengatakan unway itu apa ya? Menghibur, penghiburan. Kalau orang yang susah, tenang, ini cobaan, kamu pasti kuat. Karena kamu pasti dipilih. Kenapa bukan lu aja yang dipilih? Semua akan tidak terima kalau kondisinya jatuh. Tidak akan terima kalau kondisinya susah. Tidak akan terima kalau kondisinya dipres. Tidak ada yang terima kalau diinjak-injak. Dan tidak ada yang terima kalau ketimpangan itu begitu tinggi. Ada cerita tentang Nepal, ada bahasa di Nepal kan. Kenapa? Ketimpangan tahu tinggi. Ini yang terjadi saat ini. Sehingga kenapa ada orang yang memberontak? Karena tidak ada orang yang mau dibelenggu. Pangeran Siddhartha tiba-tiba mengatakan, Pangeran Siddhartha bilang apa? Rahula jatuh, punya anak. Di mana-mana orang-orang senang punya anak, betul? Tapi Pangeran Siddhartha ketika punya anak, Rahula jatuh, malah dibilang belenggu telah lahir. Ya ampun, tega amat. Baru lahir, malah tinggalin istana. Wih, tidak bertanggung jawab. Benar nggak? Karena pangeran bukan orang biasa. Kalau orang biasa, ia tidak bertanggung jawab. Tapi justru pangeran punya pandangan yang jauh ke depan. Waktu saya tidak banyak. Saya harus berjuang. Malah lahirlah Rahula. Belenggu lahir. Kalau Anda sebagai orang yang udah waktunya panggilan untuk keluar dari istana, tiba-tiba ada anak, dan kita melekat sama anak kita. Gagal nggak keluar istana? Pasti gagal ya? Pasti, kalau orang biasa. Sudah waktunya bodhisattva ini untuk keluar dari istana. Tetapi ada belenggu lahir. Tapi beliau tetap berangkat. Tetapi tetap pergi. Kenapa? Tekadnya sudah kuat. Cerita ini kalau digoreng jadi berbeda kan? Agama Buddha adalah agama yang tidak bertanggung jawab. Secara duniawi, yes tidak bertanggung jawab. Tapi secara non-duniawi, setelah akhirnya tercapailah Anuttara Samya Sambodhi, menjadi Samma Sambuddha, pulang kembali ke istana, mengajak semuanya untuk mencapai Nibbana. Putus lingkaran dari samsara, berarti sukses enggak? Berhasil enggak? Rahula jadi Samanera, jadi Arahat. Ya saudara jadi Samaneri jadi Bikuni. Enggak ada Samaneri dulu, langsung Bikuni. Langsung Arahat. Ibunya Majapati Gotami jadi Bikuni, Arahat. Sukses enggak? Ayahnya yang tidak jadi Bikuni, Raja Suddhodana, Arahat. Makanya 7 hari setelah pencapaiannya meninggal. Sukses enggak? Secara non-duniawi, ini adalah pertanggungjawaban terbesar dari kata Rahula jatuh, belenggu telah lahir.
Kalau belenggu itu telah lahir dan aku tidak jadi keluar istana, ya aku jadi papa lah. Secara duniawi aku sukses jadi raja dari segala raja. Tapi gagal untuk menjadi penyelamat bagi semua makhluk. Inilah dia. Lebih dari manusia dewa. Yaitu manusia sempurna Anuttara Samya Sambodhi. Dia bukan lagi manusia, tapi yang telah menyempurnakan semua paraminya. Terus kalau dikatakan, itu Buddha aja pernah nikah kok, pernah punya anak kok. Berarti mencapai kesucian nggak harus dari bujang dong. Logikanya gitu ya. Jadi ngapain saya jadi biku dari kecil? Entar lah, nunggu aja lah, nikah dulu dong. Punya anak dulu dong. Nah kalau Anda begitu cuma pengen nikmatin dulu, terus sudah punya anak, terus ditinggalkan, nah baru Anda tidak tanggung jawab. Karena Anda belum tentu langsung jadi arahat. Beda sama pangeran. Jadi kalau mau tekadnya mau jadi biku, ya jangan nunggu nikah dulu loh. Tapi kalau yang udah telanjur nikah, ya bohwatlah. Welcome. Tidak ada yang ngelarang. Tapi jangan lari dari tanggung jawab. Di rumah utang banyak, istri cekcok terus berantem. Udahlah jadi biku aja. Nah itu dia. Ntar jadi biku, waduh otaknya udah nggak sama. Beda, lari dari tanggung jawab itu. Nanti tiba-tiba udah apalagi ceramah gini, istrinya datang kemari. Minta tanggung jawab. Uang susu dong. Anak nangis-nangis di rumah. Nggak pusing. Jadi Anda lihat cerita Buddhis itu harus dari kacamata yang berbeda ya. Dan bijaksana. Jadi manusia-manuso atau manuso-manuso atau manusia-manusia ini adalah manusia yang menjalankan dirinya sebagai manusia. Dan kita lebih mengenal lagi memanusiakan manusia. Karena banyak orang melihat orang lain bukan manusia, yang manusia dirinya sendiri. Inilah yang sulit, inilah butuh yang namanya wisdom. Teratai, dia tumbuh dari lumpur, dia tumbuh dari kotor, tanah yang kotor, tanah liat, tanah lumpur, tapi dia bisa keluar dari air dan dia bisa mekar di atas air. Apakah semua tanaman bisa seperti teratai? Tidak. Tapi masing-masing tanaman punya fungsi yang beda-beda. Rumput liar aja bisa jadi obat. Ternyata alam kita semuanya, menurut ahli herbal ya, itu semua adalah obat. Tapi kita udah kenal yang namanya cuan, duit. Segala sesuatu bisa dihasilkan. Bisa dijual, bisa diproduksi, bisa dapat untung besar. Akhirnya muncul industri farmasi. Kita dicekokin, obat itu adalah farmasi, padahal chemical. Ini kita lupa. Padahal tabib-tabib zaman dulu itu dari hutan liar sampai nemuin renseng atau ginseng, nemuin rumput-rumput liar, daun-daunan semua, itu bisa jadi obat. Yang percaya herbal. Dan herbal itu nggak bisa instan. Herbal itu nunggu waktu, harus sabar. Sedangkan obat-obatan instan, sakit kepala, pusing, langsung minum, sembuh. Oh ada gampang, tolak angin. Kalau kita kan angin yang ditolakin, kasihan ya. Angin bertepuk sebelah tangan. Selalu ditolak. Tolak angin, minum. Nggak langsung sembuh. Ya kan? Karena yang Anda minum pereda rasa. Atau angin kan pelan-pelan. Nah, jadi kayak gitu. Orang maunya instan. Herbal adalah obat. Jadi sekeliling kita sebenarnya obat. Sambuddha katakan dharma itu bukan cuma yang saya ajarkan. Satu hutan ini dharma. Tapi ada dharma yang cepat, ekspres, dan inilah dharma essence. Essence inilah yang bisa membawa kamu keluar dari lingkaran samsara. Maka
Kalau umat Buddha yang paham dan mengerti, dia tidak akan jelek-jelekin ajaran yang di luar. Benar nggak? Sang Buddha katakan gitu kan, bukan saya ngomong kan? Ada banyak kebenaran di hutan ini. Tapi yang disegenggam daun di tangan saya, ini adalah essence yang bisa membawa kita keluar dari masalah. Berarti kan yang lain ada dharma dong. Jadi janganlah jelek-jelekin yang lain. Prosesnya mereka senang di sana, welcome, silakan. Yang udah mulai ngeliat rumput-rumput obat ini yang bisa menyembuhkan, ini udah terkumpul nih. Herbalnya udah di sini. Tapi dia kagak mau nyeduh. Nggak mau godok. Bisa bermanfaat nggak? Enggak. Terus saya rajin, godok nih, udah jadi nih. Udah matang 3 gelas, jadi 1 gelas gitu kan. Tapi nggak mau saya minum. Bermanfaat nggak? Anda udah menemukan segenggam daun yang Sang Buddha katakan. Tapi Anda nggak mau proses. Dan udah diproses, Anda nggak mau minum. Berhasil nggak? Enggak. Ya, orang-orang fanatik itu banyak yang cuma ngumpulin doang. Prosesnya dijalankan. Dilaksanakan nggak? Enggak. Jadi koar-koar di luar. Jadi biku itu harus begini. Winaya ngajarin begini. Halo? Coba sini. Welcome to my world. Cukur. Jalani yang benar. Jalani semua yang ada di Winaya. Bisa nggak? Secara murni loh. Bisa di hutan sono. Jangan berhubungan dengan dunia. Karena semua ini adalah duniawi. Bisa nggak? Bisa, banyak yang ke hutan sana. Tapi yang di dunia ini gimana? Yang masih berhubungan dunia gimana kalau Anda tinggalkan? Bisa nggak? Jadi umat, kritis boleh. Silakan kritis. Tapi mengkritik, janganlah. Sangga ada sangga punya aturan. Ada meeting sangga. Ada sangga juga yang bisa ketok palu. Kalau memang bersalah menurut sangga, nanti sangga akan memutuskan umat nggak usah ikut campur. Kenapa? Karena nanti karma buruknya sama kalian. Udah susah jadi manusia, susah jalanin sebagai biku. Masih dikritik terus-terusan, tapi umatnya nggak mau jadi biku. Entar lama-lama hilang, siapa yang mau jadi biku? Dan kami Mahayana, jelas setiap kami mau di Soce, itu satu pasal demi pasal, itu ada dijelasin semuanya. Kalau ini dulu zaman Buddha begini, zaman sekarang begini, kondisinya harus bagaimana. Itu ada kebijaksanaan yang diatur oleh para ahli Winaya, Mahayana. Nah kita jalanin Bodhisattva Sila. Bodhisattva Sila banyak begitu, mana ada juga yang relevan. Sampai marah pun nggak boleh loh. Oh, biku marah melanggar Bodhisattva Sila. Biku melihat orang lain menderita dan tidak bertindak, melanggar Bodhisattva Sila. Hayo, susah juga. Ini yang titik 3, yang Tuan ICE memotong segala bentuk kejahatan dipotong semuanya. Tetap aja mulut masih bisa jahat. Tetap aja otak masih mikir, ini orang ribet banget sih. Iya, Ian siu icesan, berbuat kebaikan. Baru kita doa aja seharian, udah pegal sini, pegal sana. Dulu saya pernah ada seminggu ya praktek kita pertobatan 1 minggu. Hari keempat karena kita namaskara bangun kan, kalau Mayana kan namaskaranya setengah prostat, tantra full prostat. Mohon itu kan kayak kita squat ya. Aduh, udah sakit ini, udah pegal. Kalau boleh tidur selamanya nih enak nih ya. Dikasih tidur lu. Nggak bangun-bangun. Pikiran kita jelek. Kan kamu lagi paichan. Paichan itu ada pertobatan. Selain dirimu bertobat, ngajak semua makhluk dan yang tidak kelihatan maupun kelihatan. Untuk bertobat. 1 minggu. Pikirannya, aduh kalau tidur terus enak ya. Langsung di kamar mandi saya kepleset, jatuh, gubuk. Udah gendut, bempernya tebel, tetap aja kena. Ya kan? Pantatnya kan tebel. Kena juga ke tulang, langsung kunci. Aduh lu, mana pintu kamar dikunci? Wah, gimana? Langsung bangun, padahal nggak boleh ya kalau habis jatuh langsung bangun. Jangan pernah dipaksa, pelan-pelan dulu.
pelan-pelan tidur dulu berbaring. Tapi kan kita udah panik, langsung bangun ke pintu, pakai celana, pakai baju semua, terus bilang tolong dong, jatuh. 3 bulan, tuh istirahat loh, tidur terus. Ya, pikiran, itu pikiran jadi biku aja, kita mikir sendiri loh, ternyata ada karmanya loh. Maaf, apalagi umat-umat kritik. Susah jadi sangga, beneran. Saya udah berapa kali mau give up. Nih kalau kita give up, terus gimana? Siapa yang bimbing? Walaupun Skanda Bodhisattva Waitopusa, walaupun biku itu punya kesalahan, tapi selama dia pakai jubah, beliau aja masih mau menjaga. Kenapa? Karma kita yang nanggung sendiri. Nggak mudah jadi manusia itu. Dan tidak mudah menggunakan jubah ini. Tolong dijaga, disupport. Kalau mau kritik mah banyak. Coba Anda mau wihara ini jelek, kotor, debuan. Kan nggak boleh uang, biku nggak boleh pakai uang, nggak boleh menggunakan uang, nggak boleh ngapa-ngapain. Pokoknya jangan pernah berdana uang. Wiharanya nggak bisa bangun. Mau nggak datang ke sini? Kotor semua di sini, berantakan kayak zaman kelenteng-kelenteng zaman dulu. Mau nggak datang? Anda juga mau bagus dong, benar nggak? Kalau bagus butuh uang nggak? Butuh nggak? Ayo ngomong jujur lah, please. Butuh. Jadi kalau nanti Katina, Sanggadana, semuanya berupa barang, nggak ada uangnya, bisa nggak dipakai buat membangun? Oh itu beda suhu, nanti kita giring dana sendiri untuk pembangunan. Bisa langsung jadi nggak? Enggak. Fokwangsan, Fakusan, Wira-wira besar Mayana, mereka pindah patah. Iya pindah patahnya uang. Bolnya kecil, pindah patah 1 tahun 2 kali. 1 Taiwan kita keliling pindah patah uang. Hasilnya Fokwang Tasye, Universitas Buddhis ada 4, sekolah Buddhis bangun. 1 kali 1 tahun pindah patah itu bisa bangun. Tapi operasionalnya bisa nggak? Nggak bisa, bangun mah gampang. Saya dulu belum jadi kepala wihara, kayaknya nggak pernah musingin wihara, keuangan wihara nggak pernah pusing. Ternyata setelah jadi kepala, ayo operasional tiap bulan besar. Jadi yang Sang Buddha katakan bukan memegang itu secara fisik, tetapi kita bisa menggunakan manajemen keuangan. Maka anggota sangga, 10 penjuru masuk, dia harus gunakan lagi buat 10 penjuru. Ini wihara jelek ya bangun. Oh beliau, sosok yang luar biasa. Bukan nggak ada dana yang masuk, banyak. Tapi jadinya apa? Jadi kebun, jadi kuti, jadi apa. Jadi jangan melihat materi sebagai sesuatu ular. Wah tidak boleh disentuh. Kita butuh duniawi. Tetapi bukan untuk kesenangan pribadi. Kita butuh kendaraan, tapi bukan buat pelesiran. Kita butuh uang, sekolah sangga pun pakai uang. Dan kalau ada yang berkata berdana uang, Anda masuk neraka, tenang. Di neraka ada bodhisattva. Gak usah takut. Pikiran semua adalah konsep, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah penentu. Pikiran Anda positif, pasti hasilnya positif. Saya membantu orang, jangan pikirin lagi. Ini adalah manusia yang berbuat kejahatan, dia akan memperoleh hasilnya sendiri. Nggak usah kita kepo-kepo. Dia bertambah kebajikan, mensucikan hati dan pikiran. Itu adalah karmanya dia sendiri. Dia yang akan merasakan kebahagiaan. Nggak usah juga kita kepo-kepo, itu orang baik banget ya. Uangnya kok nggak habis-habis ya. Kok kalau berdana banyak banget ya. Ngapain lu kepoin orang? Tapi ada juga donatur, dia bahagia berbagi. Tapi begitu ke rumah, anaknya minta duit ditempeleng. Ada nggak? Pelit ke keluarga, bisa royal keluar. Ada orang senang berbuat baik di luar, ceramah kemana-mana, di rumah anaknya bilang, itu asura.
Karena tiap orang levelnya tidak sama. Karena tiap orang levelnya tidak sama, itulah kita harus belajar bijaksana. Saya menjalani sebagai anggota sangga, emang kagak punya masalah apa? Banyak permasalahan sangga, mau curhat ke siapa? Umat curhatnya ke kita, apa kita kagak pecah kepalanya? Suhu, saya berumah tangga begini-begini, suhu, ada suami saya, gua aja kagak kawin. Gimana kasih tahu kamu? Curhat, lama-lama, suhu, kamu adalah idolaku. Dikejar-kejar kita. Dangerous. Nggak bagus kan? Pusing jadi sangga itu. Jadi umat punya masalahnya sendiri, sangga juga punya masalahnya sendiri. Karena ada masalah itulah ada proses. Gimana proses kita menaklukkan si aku ini? Gimana menaklukkan si nafsu ini? Karena semua orang punya nafsu. Anda punya, saya juga punya. Cuma beda kita 24 jam sedikit berhubungan sama yang ujung-ujung nafsu itu. Tapi kalau digodain terus bisa jebol nggak pertahanan? Bisa. Lumrah. Manusia. Karena sulit mendengarkan dharma, sulit menjadi sangga, apalagi munculnya Buddha. Menaklukkan nafsu adalah penaklukan terakhir karena itu kilesa yang paling terakhir ditaklukkan. Kemarahan masih bisa. Nahan marah. Berbuat jahat yang lainnya masih bisa. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berbohong. Tapi nafsu ada yang bisa handle nggak? Kalau orang udah fanau, itu harus ditaklukkan. Taois punya ilmu mengelola nafsu menjadi energi. Nah, orang yang bermeditasi, dia bisa mengelola menjadi energi, kekuatan. Kekuatan energi ya. Tapi kan Buddhis tidak belajar energi. Ya kita belajar meditasi aja. Meditasi kalau pikirannya kacau, mengembara kemana-mana, wah malah bikin film dia. Duduknya tenang, bagus, tapi filmnya macem-macem. Benar nggak? Ya iya. Yang ditaklukkan bukan dudukmu, yang ditaklukkan adalah pikiranmu. Maka kita semua lagi proses belajar. Ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang lagi berjuang. Dukung semuanya. Dewa Data. Berapa kali mau melukai sang Buddha, mau membunuh Buddha? Berapa kali? Ada berapa kali? Ada berapa kali? Pertama lewat gajah, ya kan? Terus lewat apa lagi? Batu kan terakhir. Satu lagi apa? Iya cinca, yang memfitnah. Itu berapa kali menghasut? Apakah sang Buddha suruh, Dewa Data, lepas jubah kamu. Dewa Data, keluar kamu dari sangga. Ada nggak? Nggak ada. Apa sang Buddha tidak tahu? Tahu. Dewa Data tetap menjadi sangga, tetap menghasut, tetap punya follower. Dan berjuangnya dari pangeran. Ini adalah cum laude lulusannya. Sampai 2 gurunya, Udakara Maputra dan Arakama udah bilang, nggak ada lagi ilmu yang saya bisa turunkan. Berarti dua-duanya meditasinya udah top. Ilmunya udah top. Berarti Dewa Data ini hebat nggak? Hebat. Udah tahu Dewa Data menghasut. Kenapa nggak disuruh keluar dari sangga? Lepas jubah. Ada nggak? Sunanda, itu yang di Winaya di mana-mana dibahas. Udah pulang ke rumah berhubungan badan sama istrinya, lalu kemudian pada lapor, aku habis bikin anak karena di sana tidak ada pangeran penerus. Heboh para biku. Akhirnya muncul Winaya begini. Disuruh lepas jubah nggak Sunanda? Enggak. Bisa mencapai arahat nggak? Bisa. Angulimala yang bunuh 999 kurang satu lagi jadi ceceng. Ibunya mau dibunuh. Arahat nggak? Pelacur Sirima dan pelacur yang lain yang menjadi sangga. Pelacur kelas kakap itu.
Karena yang dilayani hanyalah pangeran-pangeran. Berarti pangeran-pangeran zaman dulu ada tempatnya untuk pelesiran. Mencapai arahat enggak? Mencapai. Jadi intinya kita tidak boleh menjahat-jahatkan orang. Kita tidak boleh. Cana yang selalu sama-sama Sang Buddha. Cana. Kan sombong dia kan. Wah ini dulu pangeran keluar karena saya. Biku Cana. Sang Buddha katakan apa? Pulita. Cuekin dia. Jangan diasingkan ya, diemin aja. Biar dia berpikir sendiri. Akhirnya Cana juga bisa mencapai pembebasan. Ananda yang selalu bersama-sama dengan Buddha 20 tahun. Di samping Buddha loh. Dan kalau beliau tidak ada, tolong dikhotbahkan kembali apa yang Buddha katakan. 20 tahun. Arahatnya kapan? Mencapai arahatnya kapan? Setelah Buddha parinibbana. Apakah Ananda tidak hafal semua khotbah Buddha? Apakah Ananda tidak tahu semua khotbah Buddha? Hafal. Tapi tidak nembus. Karena terlalu melekat, terlalu sayang, terlalu cinta sama Buddha. Maka begitu Buddha parinibbana, yang lainnya arahat semua. Buddha khotbah, arahat, Magadan Pala, Sotapanna, Sakadagami. Oh pokoknya saat Buddha khotbah. Bukan lagi meditasi ya. Semuanya lagi Buddha khotbah mencapai tingkat kesucian. Lagi khotbah loh. Jadi pencerahan itu di mana? Saat pas ada sesuatu yang membuat Anda geleger. Benar. Langsung muncul ting-ting. Nah itu pencerahan. Anda langsung bisa merubah pola pandang Anda. Pola pikir Anda. Itu pencerahan. Ini bukan lagi duduk diam. Tidak ada yang nyenggol-nyenggol. Terus kemudian tuing-tuing-tuing. Di zaman Buddha lagi pindah patah. Khotbah satu kalimat pencerahan. Kenapa? Level pencerahan itu bukan saat kita tidak diganggu. Saat kita fokus, saat kita mencerna, saat kita menembus. Kenapa Ananda tidak berhasil? Karena tidak bisa menembus. Apakah Ananda mencerna? Dicerna. Tahu semua sutta, hafal. Tapi tidak menembus. Apa yang tidak menembus? Aku, wote, punyaku, ini Buddhaku, ini guruku. Masa setelah sama Sang Buddha parinibbana, dia nangis-nangis, guling-guling. Ananda masih bisa sedih. Maka daripada itu, ketika Ananda mau berbaring, tangsya, disitulah dia melepaskan semua kemelekatan itu, arahat. Jadi nggak boleh melihat orang-orang seperti apapun dengan pola pikir kita. Ini benar, ini tidak benar, kita piping orang ini, kita kata-katain orang ini. Jangan. Kita semua sedang melatih diri. Kamu bikin karma menghambat orang lain jadi sangga. Itu juga namanya huaipang sengcie. Apa namanya? Huaipang itu apa ya? Mengkat. Orang udah jadi sangga. Apalagi sampai membuatnya lepas jubah. Berat tuh. Benar. Dan karma berat itu siapa yang nanggung? Ya kita sendiri kan. Jadi biarkan kita semua tumbuh. Ada pohon teratai, bagus banget. Aduh daunnya lebar-lebar, Anda pegang-pegang aja. Pegang-pegang, pegang daunnya, pegang batangnya. Bantet nggak? Bantet kan yang biasa megang teratai tahu ya, yang merawat teratai. Teratai itu jangan dipegang-pegang, makin dipegang-pegang bantet dia. Nggak tumbuh jadi besar. Demikian orang ngutak-ngatik orang, ngutak-ngatik hidup orang, menghambat orang, maka Anda punya hidup juga akan terhambat. Kita sedang bertumbuh, kita sedang belajar, karena kelahiran bukan cuma satu kali. Kelahiran lampau kita udah bikin banyak karma buruk, nanam karma buruk. Kita udah menjauhin orang, jatuhin orang, hina orang, hantam orang. Saat lahir lagi sekarang kita dihantam orang, dihina orang, dihianati orang, ditipu orang. Karena masa lampau emang harus dibayar. Karena ternyata hidup ini cuma bayar hutang, lunas melunasi. Anda punya piutang, saat kehidupan ini Anda akan dibayar utang.
Anda dulu ngutang, maka sekarang Anda harus bayar hutang. Inilah hidup sebagai manusia. Ribet, yes. Susah, benar. Tapi dari keribetan, dari kesusahan ini akan menjadi teratai. Lumpur itu tidak akan menghambat Anda. Karena masalah-masalah yang kita lewati, toh akhirnya akan terlewat juga. Ada nggak yang nggak pernah lewat dari masalah? Anak TK pernah mikir nggak dia bakal jadi SMP SMA? Enggak, tapi waktu ujian dia bilang susah banget Ma, aduh ujian ini berat banget Ma, tapi lewat nggak ujiannya? Lewat, tergantung nilainya apa. SD, waduh, kayaknya ujian akhir mau kelas 6 baru berat banget, mau SMP. Tapi akhirnya lewat. Enggak ada orang yang nggak bisa lewatin ujian ternyata. Semuanya bisa. Demikian kesulitan hidup. Kalau orang yang udah terlanjur bunuh diri, nyesel nggak dia? Ternyata kalau dia bisa lihat masa depan, dia lagi susah-susah, hancur, ternyata orang bilang ada kuijin. Kuijin itu adalah buah dari kebajikan yang pernah kita tanam dalam bentuk orang lain. Itu namanya kuijin, bukan dewa yang nggak kelihatan. Anatapindika, miskin, hancur, tapi dewanya yang bikin hancur. Akhirnya Buddha kasih tahu tuh dewa, balikin lagi. Banyak di bumi ini harta-harta yang tidak dimiliki orang. Akhirnya dewanya, wow isu, nggak enak hati. Dewanya akhirnya ngambilin harta-harta yang tidak ada orangnya, dibalikin ke Anatapindika, makmur lagi. Tapi waktu proses dia susah, dia jatuh, siapa yang mau berteman sama dia? Ada yang tahan nggak? Kuat nggak? Ternyata begitu dilewatin, ada nggak Anda lagi sulit-sulitnya tiba-tiba ada yang bantu? Ada nggak? Ada. Percayalah sama kebaikan. Baru tadi ngomong, aham sukito homi, niduko homi, ya kan? Kalau Anda bacakan itu terus-menerus setiap kebaktian, harusnya Anda yakin dan percaya. Selama saya melakukan menanam pohon, pasti berbuah. Asalkan itu pohon buah. Kalau Anda nanam pohon kembang, jangan harap buah. Anda nanam kembang, minta jeruk. Anda nanam duren, 30 tahun ada duren yang tidak berbuah-buah, berkembang doang. Ada nggak? Ada, pohonnya berbunga doang. Saya nanam udah lama ini duren. Orang-orang udah panen, ini mah bunganya doang. Jangan panik, jangan khawatir, karena tugas kita adalah setiap hari menebar bibit. Ingat, tugas umat Buddha adalah menebar bibit. Yang Anda tebar kejahatan mulu, ya wajarlah buahnya penderitaan terus. Jadi ketika kita menebar bibit kebaikan, enggak usah banyak berharap, udah ilmu pasti aja. 10 bibit saya tebar, ya enggak? Bertumbuh 1 aja. Berhasil 1 aja. Bisa panen. Berkali-kali enggak kalau panen? Iya, kalau tiap hari saya nyebar 10. Ada 10 pohon aja. Makanya jangan pernah menganggap remeh bibit. Jadi, yoga cara atau ilmu Weisesin, itu ilmu Abhidhamanya Mahayana, itu cuma ngomongin apa sih? Bibit. Belajar capek-capek, cuma ngomongin bibit. Nih, yoga cara ya. Bibit kilesa turunan. Ternyata susah loh. Saya sampai jam berapa ya? Masih ada waktu. 10 menit. Oke. Nih kilesa turunan ya. Mana dia? Ketutup lagi. Nah. Kilesa tahu kan? Ya kalau nggak tahu saya kasih tahu dah. Kilesa yang benar ya, maksudnya adalah kekotoran yang paling berat, nafsu, ya kan? Tadi udah dibahas, kebencian. Benci itu halus loh, ada yang kasar, ada yang halus. Kalau yang kasar ketahuan dari muka kita nggak suka sama orang, kelihatan. Tahu? Kelihatan itu. Itu yang kasar. Kalau yang halus, cuma lewat pikiran. Mukanya senyum, awas bentar, setet. Itu benci yang halus. Kebodohan itu bukan kayak orang blow on, bukan.
Kebodohan itu kadang-kadang orang yang pinter tapi blow on gitu. Maksudnya ya blunder ya. Nah, terus kesombongan. Kesombongan, saya mah kagak sombong kok. Mana ada saya sombong. Ngomong mana ada saya sombong aja udah sombong. Halus ya? Halus. Kadang-kadang baru bangga dikit doang, udah sombong. Widih, ada foto saya. Wih, keren ya, ceramah. Wih, gitu doang udah sombong. Waduh, pokoknya mah kilesa mah susah lah. Pokoknya kagak bakal ada bibit yang positif. Tapi kalau kita bilang, saya berbuat untuk kebaikan. Saya berceramah buat semua makhluk, buat semua orang. Nah, sombong juga sih. Susah ya? Ya udah, pokoknya itu tekadnya lah, tekad. Keraguan, nah ragu-ragu. Sama Sambuddha aja tadi, Brahmacaloka dipati sahampati. Itu ngomongnya ke saya atau ke Buddha? Ke Buddha. Buddha baru mencapai pandangan sempurna. Brahma Sampati turun. Tolong dong, ajarin dong ajarannya. Karena Buddha punya keraguan. Ini Dhamma susah amat ya. Apakah bisa ini diceramain buat umat-umat nih, buat manusia. Manusia di zaman kemerosotan ini, di zaman Kali Yuga lah bahasanya. Saya lahir di usia manusia rata-rata 100 tahun. Ini kan karma kemerosotan, di mana tidak ada Buddha harusnya. Satu bumi itu cuma ada 4 Buddha, di bumi ini aja spesial. Usia rata-rata 100 tahun, ada sama Sambuddha, keren. Kita ini kebantu banget. Bayangin kalau sama Sambuddha Gotama tidak mau turun di usia rata-rata manusia 100 tahun. Ya belajar 28 Buddha lah, silsilah 28 Buddha. Ada nggak yang lahirnya 100 tahun? Ceceng tahun aja nggak ada. Noceng juga nggak ada. Diskon lah goceng, nggak ada juga. Paling sedikit berapa? 20.000 tahun ya? Cobalah, saya lupa. Cari 28 Buddha, 28.000 tahun kalau nggak salah, paling sedikit. Usianya manusia rata-rata baru muncul Buddha. 48.000 tahun, 60.000 tahun, nggak ada 60.000 tahun. Paling, ada 60.000 tahun. Terakhir 80.000 tahun. Ada juga yang 84.000 tahun. Usia rata-rata manusia loh, hadirnya Buddha. Tapi Buddha Gotama, bonus. Maka kita yang udah 2.500 tahun kemudian masih mendengarkan Dharma, jangan ragu-ragu lagi. Jangan ragu-ragu. Maka untuk ragu-raguan pikiran kita harus positif. Bodoh amat, cuekin aja orang mau gimana-gimana. Lewatin aja, pandangan salah. Pandangan salah ini bukan melulu tentang ajaran kebenaran, bukan melulu. Kadang-kadang pandangan salah itu yang tadi, kita menganggap yang benar sebagai salah. Orang jahat sebagai jahat. Padahal orang jahat itu juga baik loh. Kenapa dia masuk penjara? Karena dia bunuh orang. Kenapa dia bunuh orang? Anaknya diperkosa. Kalau Anda melihat anak Anda diperkosa, diam aja. Berarti jahat nggak kita? Iya, dia membela diri, tapi masalah ilmunya terlalu hebat. Ada yang meninggal. Dia yang harus masuk penjara. Jadi dia baik atau jahat? Karena dia pembunuh, maka label itu akan dia tanggung seumur hidup. Tapi kan orang nggak tahu latar belakang, kenapa dia membunuh. Maka pandangan salah ini juga berat. Nah, kilesa turunan itu ya, yang turunan yang halus nih, kemarahan, pendendaman, kekesalan. Kesal juga kilesa loh. Sorry nih Doraemon. Karena suhu Doraemon kan. Kekesalan juga kesal. Itu kilesa halus. Karena orang yang kesal terus, keksim. Keksim itu ada gondok nggak dia? Ada beban nggak dia? Bisa happy nggak dia? Nggak bisa. Maka jangan kesel-kesel ya. Senyum aja terus. Penyembunyian kesalahan. Orang yang menyembunyikan kesalahan juga kilesa halus. Ini udah banyak nih terjadi sekarang. Yang benar disalahin, yang salah dibenarkan. Penipuan apalagi ya. Ini udah zaman now punya. Penyanjungan, jilat-jilatan tuh. Orang yang senang menjilat. Keangkuhan, tadi sama kesombongan. Betty lah, beda tipis. Menyakiti, iri hati, kikir.
kikir, pelit. Tidak malu telah berbuat jahat, dahiri otapalah. Ya. Terus ketidakyakinan, kemalasan, malas juga kilasa halus. Mau kau wihara aja mikir-mikir dulu. Ngulat dulu. Pergi enggak ya? Pergi enggak ya? Mau berbuat baik, mikir-mikir. Mau berdana, dompetnya dilihat dulu depan ke belakang, belakang ke depan. Banyak pikiran kita. Malas berbuat baik, takut berbuat baik. Bahkan tidak ada malu pula. Kelalaian, lalai itu. Kelesuan pikiran, ya. Kelesuan pikiran tuh kayak udah pasrah, udah capek, udah bosan hidup. Ketidaktenangan, kehilangan perhatian benar, tidak memiliki pemahaman benar. Dan kelima, gangguan perhatian. Gangguan perhatian, ada aja yang gangguin, ya kan? Nah, oke. Yang terakhir, faktor mental yang tidak pasti. Ini tidak pasti. Artinya bisa datang, bisa enggak. Bisa muncul, bisa sembuh. Ya, satu, penyesalan. Penyesalan. Yuk pergi yuk. Yuk makan yuk. Nantilah. Sorenya orang tua kita meninggal. Yang ngajakin makan enak tadi, mau pergi tidak terpenuhi. Kita nyesel. Aduh, tadinya harusnya makan enak. Saya sibuk, nggak bisa. Nyesel nggak? Penyesalan. Kadang-kadang penyesalan ini bahaya loh. Kita nyalain diri sendiri ujungnya. Sampai kapan belum tentu bisa diobati. Tidur. Tidur juga faktor mental tidak pasti. Karena kan ada orang tidur karena malas, bangunnya siang-siang, ada orang tidur untuk menyelesaikan lelah, ada yang tidur karena emang molor, kayak saya demen molor gitu ya. Nempel molor gitu. Investigasi adalah cara untuk mengelola kita batinnya seperti apa dan analisa, ya. Oke. Inilah bibit-bibit semua yang udah ada dalam diri kita. Yang ada harus dicabutin. Tugas kita adalah mencabutin bibit-bibit yang tidak baik. Maka kita ini adalah petani atau tukang sapu. Tukang sapu membersihkan kotoran-kotoran kita. Jangan kotoran orang lain kalian sebut-sebutin terus. Nyabutin juga kagak mau. Nunjuk-nunjuk terus tapi kotoran kita malah jadi ilalang yang tidak bisa dibersihkan. Jadi hidup itu apa adanya aja. Orang lain punya kesulitannya. Anda bisa bantu-bantu. Gak bisa bantu, jangan banyak ngomong. Jangan kepo. Ya kan? Terus kita nih, masalah kita, udah tahu tanha adalah nafsu keinginan. Sumbernya adalah perasaan. Tapi Anda malah baperan. Dikit-dikit bawa perasaan, dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Ya, berarti Anda senang dan berteman dengan tanha. Karena kebaperan itu. Dan kalau udah muncul tanah, muncul kemelekatan, harga diri makin melekat, makin gede, akunya makin luar biasa, aku yang hebat, aku yang luar biasa, aku punyaku, milikku, semuanya aku. Begitu ini dilanggar, begitu ini disakiti, begitu ini tidak tercapai, maka menderita enggak? Maka itu adalah dukkha. Hubungannya tadi dengan asada, dukkha. Jadi Buddha itu cuma nunjukin, ini loh dukkha, sadari lo, terima lo, jangan lari dari kenyataan. Hadapi. Ketika kita berhasil menghadapi, disitulah muncul yang namanya panya atau prasnya atau wisdom,智慧, pore. Itu baru muncul. Oke? Jadi biarkan hidup kita berantakan untuk ditata. Sadari hidup kita berantakan untuk didalami, untuk dianalisa, untuk dibedah, disusun kembali. Jadi jangan pernah takut berantakan. Tapi kalau hidupnya udah teratur, sadari keteraturan ini alami atau Anda lekati. Kalau keteraturan Anda ini harus begini, harus begini, harus begini, kalau tidak terpenuhi Anda kecewa, berarti hilangkan kemelekatan. Boleh hidup teratur, tetapi jangan terlalu membebani. Sesuai realita. Waktunya tidur ya tidur, waktunya belajar ya belajar, waktunya bermain, waktunya kebaktian, waktunya berdana. Benar-benar ikhlas dan rela. Itulah hidup at the present moment. Jadi alami aja hidup. Urusin diri sendiri, periksa diri sendiri, ikut yang benar.
Makanya itu namanya kalyana mita. Dan jangan terlalu ekstrim. Karena ekstrim itu akan menjadi hantu juga dalam pemikiran kita. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Sang Buddha katakan middle way. Middle way itu jangan jalan juga di tengah-tengah. Di tol jalan di tengah-tengah, middle way. Di tengah garis maksudnya. Karena orang jadi bingung. Mau jalur yang mana nih? Saya katanya harus berjalan di tengah garis. Siapa yang bilang gitu? Jalan tengah itu kalau Anda terlalu ke kanan, geser ke kiri dikit. Terlalu ke kiri, geser ke kanan dikit. Itu namanya jalan tengah. Dan harus tahu, lihat kanan, kiri, depan, belakang, sen, diperhatikan, spion, dilihat-lihat. Jangan main banting ke kiri, ada mobil. Hajar aja, bleh. Kan kata Buddha tidak boleh terlalu di kanan. Banting ke kiri, nabrak. Jadi harus pakai wisdom. Oke, selesai. Jam 11 sesi semuanya. Semoga kita semua berbahagia, mendapat manfaat daripada pelatihan sebagai manusia yang tidak sulit ini, juga dikatakan manusia yang sangat sulit ini, tetapi kita sudah jadi manusia. Realita kita, kebenaran kita, membukakan mata, membukakan telinga, membukakan hati kita, sehingga kita bisa belajar jadi manusia, menjalani hidup sebagai manusia, berproses sebagai manusia, dan juga kita memiliki kebijaksanaan sebagai manusia. Semoga semuanya berbahagia tadi taum gati para sam gati budi swaha. Semoga semuanya menyeberang ke pantai seberang. Semoga kita semua terbebas dari bencana, terbebas dari semua kehalangan, rintangan, dan semua hal-hal yang akan mengganggu kita semua secara batin maupun secara fisik. Semoga kita berbahagia. Amitofo, Namo Buddhaya.